Sebagai vokalis kalau nggak nyanyi bisa dibilang turun mesin. Dan aku pun merasakannya waktu pas lagi aku coba-coba untuk nyanyi, nada tinggiku tuh nggak nyampe, padahal tuh lagu Kotak sendiri. Dan akhirnya aku berpikir kalau nggak dilatih lagi bisa kelar, karena jadwal ternyata sudah ada. Kalau misalkan aku tetap ngejalanin jadwal yang memang langsung ngejalanin tanpa harus latihan, itu aku bisa kena radang, bisa apa segala macam, bisa drop kan. Jadi akhirnya aku panas-panasin dulu sebelumnya untuk latihan vokal. Sebagai seorang penyanyi yang dikenal memiliki suara beroktav tinggi, Tantri mengaku bila ia sempat kecewa pada diri sendiri hingga tak kuasa menahan air matanya ketika mengetahui kemampuan suaranya sudah berbeda. Tak hanya itu saja, ia pun sempat tidak percaya diri dan mengurungkan niatnya saat pertama kali ingin manggung bersama grup band yang membesarkan namanya itu. Nangis pas di awal sebelum memutuskan untuk latihan vokal. Tapi pas sudah latihan vokal, kebetulan aku latihan vokalnya sama Teh Uci. Terus Teh Uci ngasih tahu, enggak ini mah cuma biasa, paling cuma beberapa kali latihan juga udah balik normal. Terus akhirnya ya begitu deh, sempat yang Teh ini kenapa suaraku, aku nggak berani suara tinggi, jadi kayak berasa suara Raisa gitu deh. Dia pakai falset, suaranya doang ya. Jadi terus pas udah latihan sama Teh Uci lagi, udah balik ngerokok. Pas sudah latihan segala macam aman, cek sound. Pas menjelang pengen manggung, kita satu mobil bareng. Mang, aku manggil salam sama Mang. Aku nggak manggung ya. Lah, gimana sih terus nyanyi siapa? Udah Mbak Kikan aja. Jadi ya pas sudah ini ya udahlah. Anak-anak sudah mengerti lah ya, pasti nih kayak Talib bakal lupa lirik deh satu buat tumbal. Perasaan nervous yang melanda Tantri di awal kembalinya menyanyi rupanya memiliki dampak yang cukup besar baginya di atas panggung. Salah satunya ia sempat lupa lirik, padahal yang ia nyanyikan di hadapan para fans merupakan lagu dari bandnya sendiri. Lantas bagaimana komentar Arda melihat Tantri yang kembali manggung? Itu tendangan dari langit. Jadi tendangan dari nasibmu ya. Itu penonton yang nonton aku ya Allah. Oke. Itu tendangan dari langit. Terus ketawa dulu deh, biar puas dulu. Kita biarkan dia tertawa. Astagfirullahaladzim, Pak. Itu tendangan dari langit. Terus yang ada di pikiranku itu, aku kan salah satu brand ambassador produk jamu. Oke, dan lagu itu dipakai sama produk jamu tersebut. Dan yang kepikiran di aku liriknya produk jamu tersebut. Jadi bukan lirik kotaknya, aku pakai lirik produk jamu tersebut. Jadi yang aku daki tujuanku. Kalau aku terus ini ada nama produknya nih. Iya, kasih nonton. Nggak pernah dengerin lagu kayaknya deh Mbak. Faktor nggak pernah latihan, terus nggak pernah. Ya itu tadi nggak pernah dengerin lagu yang sepanjang aku setelah melahirkan kan yang aku baca itu tentang bagaimana menyusui dengan baik, terus habis itu bagaimana merawat anak dengan baik di usia tersebut. Jadi nggak pernah aku cari tahu gitu masalah musik, nggak aku sentuh-sentuh. Pas giliran manggung jebret kaget. Komentar suami, ya aku sih berasa jadi kayak ini ya, kayak harimau baru keluar dari kandang. Jadi yang aum-aum di mana-mana, tapi nggak kontrol karena nafasnya nggak kuat ternyata. Jadi udah nggak pernah manggung. Jadi akhirnya pencalitan kemana-mana ya kayak laki-laki. Jadi suamiku cuma bilang nggak inget anak di rumah ya. Mengingat kembali eksis dengan band Kotak, tentu saja banyak konsekuensi yang harus Tantri terima, terlebih kini ia sudah memiliki seorang anak, salah satunya manggung di luar kota. Sadar dengan hal itu, kini Tantri dan suami mulai mencari solusi yang tepat, apakah buah hatinya kelak akan dibawa ketika manggung di luar kota, atau dititipkan sementara kepada keluarga. Kalau memungkinkan dibawa, insya Allah aku bawa. Aku kan lihat-lihat juga lokasinya seperti apa, terus ruang tunggunya seperti apa. Kalau memang tidak safe, ya better memang aku titipkan ke Yangnya, karena aku juga sudah mempersiapkan asik juga sih gitu. Suamiku sih sebenarnya menyerahkan ke aku, karena katanya yang punya feeling terkuat kan ibu. Nah aku sendiri pun berat banget untuk ngajak Kara untuk misalnya naik pesawat, terus habis itu ketemu banyak orang, belum tentu kayak misalkan nanti ketemu di bandara ada yang minta foto sana sini, dia kan belum siap untuk hal itu. Jadi kalau aku pribadi sih memang
kayaknya memang belum deh, nanti mungkin setelah 6 bulan atau mungkin setelah setahun, kita nggak pernah tahu. Yang pasti untuk saat ini dia masih terlalu kecil untuk bisa aku ajak-ajak kemana-mana gitu. Ya pemirsa, itu dia Tantri Kotak yang setelah 7 bulan vakum, setelah melahirkan akhirnya balik lagi walaupun lupa lirik. Dia bilang nggak apa-apa lah lupa lirik, yang paling penting nggak lupa cari uang ya. Dan dia juga ngerasa suara tinggi belum nyampe, suaranya rendah seperti Raisa. Tantri Kotak, kamu sama Raisa beda loh. Bedanya kalau kamu udah nikah, Raisa belum ya.